Halo Besti, apa kabar? Apa kabar sayangku? Apa kabar Besti sekolah alam raya? Tahu nggak hari ini hari apa? Iya, hari ini tanggal 9 Agustus 9 Agustus 2022. Hari apa ya tanggal 19 Agustus? Iya, peringati hari apa ya? Oh, Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia. Masyarakat adat, tahu kan masyarakat adat kampungan ya? Iya, kampungan sih. Sekarang tuh kalau udah di zaman era globalisasi, masyarakat adat itu dianggap kampungan. Coba tuh kita ngomong pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa Batak atau bahasa lain di jalan, pasti dibilang, "Oh, orang kampung." Kan pasti itu orang kampung baru ini ya dari kampung ya. Kita nawar pakai itu. Ikatannya seperti itu, seperti ya begitulah. Padahal tuh Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang otomatis tuh Indonesia memiliki 1340 suku bangsa. Wah, banyak banget kan, 1340. Dari suku Betawi yang mengalami pembangunan secara terus-menerus yang berada di Pulau Jawa sampai suku Dani di Papua yang baru merasakan pembangunan. Nah, tapi dampaknya juga ya banyak sih. Jadi yang di Pulau Jawa itu yang semakin cepat merasakan kepunahan adat istiadatnya seiring dengan waktu dengan modernisasi pembangunan ya, baik secara fisik maupun mental. Coba tuh di Jawa tuh Lia, Tui itu kan banyak banget. Kenapa? Coba pikirin. Kan nggak ada tuh yang apa istilahnya tuh tempat khusus bahasa Betawi, tempat khusus bahasa Sunda, misalnya di Sundawe kan kayak gitu. Isinya tuh orang-orang Sunda atau orang-orang luar yang pengen mempelajari agama lagi, adat istiadat Sunda, nggak ada kan. Oh, bahkan nggak ada yang mau mungkin kalau misalnya kita bikin kursus, padahal kan sama aja gitu loh ya, karena pembangunan itu kan. Apalagi kalau misalnya sekarang tuh sering ditanya tuh kalau di jalan, kamu suku apa, bisa nggak kamu baca pakai bahasa suku kamu, pernah nggak kamu pakai pakaian adat kamu, atau juga mungkin tahu namanya, pasti enggak kan. Apalagi kalau kamu nikah, pasti kalau nikah juga pakai jasi, simple ya. Yang emang sih masih ada yang pakai pakaian adat, tapi kan pakaian adatnya juga udah mulai luntur, udah mulai sedikit dalam ya dalam perkawinan tuh pakai pakaian adat. Terus rumah adat, kamu namanya apa? Hal-hal yang kecil seperti ini yang melantahkan adat istiadat Indonesia ya. Itu kan adat istiadat itu kan bawaan nenek moyang kita. Kenapa tidak bisa? Apakah tidak bisa beriring dengan pembangunan mental dan fisik dari luar? Ke depan bisa jadi bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia dan bahasa dari luar negara Indonesia. Entah kenapa tuh kita lebih suka uh, berbicara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris mungkin ya. Padahal ya, bukannya menjadi anarkisme, tapi kalau bahasa Indonesia itu kan bahasa yang menghubungkan antara sesama suku tuh. Misal bahasa Sunda sama bahasa Jawa pakai bahasa Indonesia. Nah, padahal kalau kita mau bicara sama bahasa ke anak-anak kita atau ke saudara-saudara kita yang sesuku, ya lebih baik kita pakai bahasa adat istiadat kita, pakai bahasa, misalnya sama-sama orang Jawa, ya pakai bahasa Jawa, jangan pakai bahasa Indonesia.
Supaya apa? Supaya bahasa kita tuh bahasa adat kita tuh nggak luntur, nggak menghilang, nggak punah, nggak menjadi lia, nggak menjadi tuik, nggak jadi tupel. Dan bisa dilihat juga kita kehilangan jati diri kita kehilangan moralitas dari mengejar kekayaan, terus dari mental-mental luar ya. Kalau mental-mental luar ya itu egoisme tuntutan zaman kah? Apa kita harus melupakan nenek moyangku seorang pelaut, atau kita harus melupakan makan bersama? Kata-kata simple aja coba. Horas tu hitam masahulutna, alemo popi mana sabantar sore. Atau sia dulur hente, ada yang tahu artinya kan? Pasti kalau sekarang masih banyak tahu artinya, tapi 10 tahun, 20 tahun apakah ada yang tahu artinya? Diragukan. Yang paling yang masih tahu mah fuck you bastard or another language from other country, kayak gitu, dari negara luar-luar, dari kota-kota kota luar negeri. Misalnya kita lebih lebih apa sih, lebih eksotik, lebih gembira liburan ke luar negeri, ke Malaysia, ke Brunei, ke Singapura, daripada tuh kita liburan ke ya ke rumah-rumah adat di Indonesia lah, ke Taman Mini, terus ke Ancol. Ancol juga ya? Nggak ada deh. Ke Taman Mini, terus ke Samosir. Sekarang tuh udah eranya mungkin globalisasi gitu. Kalau misalnya dibilang liburan dari kamu, dari mana tuh? Dari Malaysia. Wah, kita tuh udah ngerasa dia tuh hebat banget tuh. Tapi kita tuh jadi terpuruk ya. Dan jadi apa sih istilahnya tuh, adat istiadat gitu udah mulai luntur, eh, mulai hilang lah, mulai punah. Seperti makanan-makanan pun mulai punah, mental-mental pun jadi punah. Jadi seperti ya kalau orang luar ke yang tua memanggil nama, misalnya nama gua James, jadi panggil nama James. Adatnya tuh jadi adat-adat ke keluar luar negerian. Hey James, hey James, padahal tuh James itu pamannya dia, nggak ada sopan santunnya. Ya kalau kita sih nggak ada, eh, kalau kita sih nggak dianggapnya nggak ada sopan santun ya. Tapi kalau di era globalisasi atau di adat istiadat luar, it's okay. Ya lu mau manggil nama lu dengan manggil nama orang tua lu dengan nama juga nggak apa-apa. Tapi kalau di Indonesia yang memiliki bahasa panggilan, memiliki apa sih, peraturan, bukan peraturan ya, adat istiadat, ya nggak boleh. Kayak di Batak itu kalau misalnya kita manggil om atau paman ya pakai kata uda, inang uda, kayak gitu kan. Beda sama di luar, cuma nama nama aja boleh gitu loh. Dan itu tuh udah mulai sekarang tuh udah menghilang dari tanah Indonesia. Asik, tanah Indonesia. Apalagi kalau di keluarga mereka atau dia udah mulai semakin kaya, jadi mulai tergantikan, mulai terpupus, mulai tergantikan dengan adat istiadatnya. Mungkin yang tadinya suka makan di lapo, sekarang makannya di restoran. Yang sukanya tadinya minum tuak, tuak jadi wine, anggur, kayak gitu ya. Ya bergawa dari tadinya suka yang rumahnya gede, isinya berkamar banyak keluarga, yang banyak pertikaian, banyak masalah lah, banyak masalah, tapi juga diiringi dengan banyak ketawa. Sekarang ya diiringi dengan nada senyum-senyum sinis, dengan rumah satu satu rumah tuh satu keluarga. Udah gitu nggak tahu itu hidupnya sendiri-sendiri, seperti apa ya manggilnya tuh.
seperti ya satu kamar satu orang. Bahkan ada beberapa rumah tuh yang cuma berapa tempati oleh satu orang atau dua orang saja, tapi kamarnya banyak. Jadi seperti rumah Ghostbuster. Sampai kapan? Ya pasti banyak sekali ya. Sampai kita merasakan bahwa kemajuan pembangunan ini juga berdampak buruk bagi kita masyarakat adat. Masyarakat adat juga, adat istiadat banyak yang terlupakan. Dan hal ini dimulai dari Pulau Jawa ya. Pulau Jawa itu karena mengalami pembangunan yang sangat drastis ya, dan efek dari globalisasi dari luar negeri pun sudah sangat merasakan. Oleh karena itu ya minimal dari ini ya, dari kita sendiri, kita tuh mulai melakukan adat istiadat ya ke anak-anak, seperti contohnya kecilnya aja bicara pakai bahasa adat sama anak-anak, tapi ajarin bahasa adat, terus ajarin adat istiadat, ajarin makan-makan, ajarin mental adat istiadat juga. Unang lupa ya, apa sih, gue juga sebagai orang Batak juga nggak ngerti sih bahasa kurang ngerti walaupun udah diajarin, apalagi kalau nggak diajarin ya. Aduh, kebayang 10 tahun 20 tahun lagi kita tuh udah cuma mengenal dia doang, nggak mengenal Hutapea, nggak mengenal Kabayan, cuman mengenal Iron Man aja. Oke, selamat Hari Raya Adat Sedunia tanggal 9 Agustus ya. 9 Agustus 2022. Yuk kita tingkatin untuk semuanya, untuk adat istiadat. Walaupun kita kaya, usahakan turunkanlah adat istiadat kita ya. Adat istiadat itu adalah kebiasaan nenek moyang kita, citra diri kita, mental diri kita, baik fisik maupun yang terlihat. Okay, see you next time. Jangan lupa untuk di subscribe, share, like, dan komen. Dadah.